Tas ini kayak puzzle. Kenapa? Karena bisa dibongkar pasang sesuai dengan mood lo. Jadi ini tas dari Life Behind Bear Jakarta dan ini gue udah pakai selama kurang lebih 1 bulan pemakaian dan ini adalah long term reviewnya. Jadi tas ini udah gue pakai kurang lebih selama 1 bulan lamanya karena waktu itu gue udah pernah bikin short term reviewnya di sini. Kalian bisa tonton videonya. Abis itu ini udah hampir setiap hari nemenin gue kemana-mana karena gue selalu bawa tas ini mulai dari kerja setiap harinya, abis itu pergi keluar dan bahkan sampai liburan. Dan ini ternyata lumayan muat sampai 2-3 hari liburan. Tas ini walaupun katanya nggak gede-gede banget karena tipis, tapi dia bisa ngelebar. Nah sebelum lanjut jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari YouTube ya Official. Oke, selanjutnya di desain dan materialnya. Kalau misalkan ngomongin desain dan material mungkin udah gue bahas sebelumnya di video short term review. Tapi ini mungkin akan gue kasih tahu apa sih yang gue suka selama 1 bulan pemakaian dari si desain dan materialnya. Mungkin kalau yang pertama di desainnya, di bagian depan ya, di bagian mallnya ini ada kayak sangkutan-sangkutan gitu yang bisa kalian pakai. Yang waktu itu kepake banget waktu gue bawa barang berlebih. Contohnya kayak flag banner, dia case-nya tuh gede banget, panjang. Jadi waktu gue naruh di motor, karena gue bukan motor matic, gak bisa taruh di depan. Akhirnya gue taruh di belakang, gue sangkutin ke sini. Dan mungkin nanti gue kasih lihat simulasinya waktu ditaruh kayak gimana. Dan diikat pakai si tali yang di bawah ini yang bisa kalian bongkar pasang juga. Terus selanjutnya untuk material gue nggak bisa nilai banyak sih, mungkin karena masih sebulan kali ya, jadi gue nggak bisa komen kalau ini bakal awet atau enggak. Tapi feeling gue bakal awet karena ya gue percaya aja sih sama LBB kayak gitu. Oke, untuk kompartemen sebenarnya ini bukan yang gue suka aja, tapi apa yang gue sering pakai dan bakal gue komentarin kayaknya satu persatu ya. Yang pertama di bagian depan, yang awalnya mungkin ini kan quick access ya buat barang-barang yang kalian gampang akses gitu, yang kalian gampang ambil. Di sini biasanya gue taruh perintilan-perintilan kayak misalkan earphone yang emang biar langsung cepet aja ditaruh. Tapi yang jelas bukan barang yang penting. Kenapa? Karena kalau ditaruh di luar sih bahaya aja. Tapi kalau gue naik motor biasanya gue taruh handphone gue di sini. Karena kan selama gue bukan jalan kaki atau gue lagi nggak di kendaraan, mungkin gue masih taruh handphone di sini. Tapi kalau misalkan gue jalan kaki, handphone pasti akan gue taruh dipegang sih, nggak mungkin gue taruh di belakang karena bahaya. Tapi kalau untuk barang-barang perintilan misalkan kayak parfum, terus kayak hand cream dan lain-lain, kalian bisa naruh di depan biar nggak usah buka ke dalam-dalam atau nggak usah ngerogoh-rogoh kayak gitu. Quick accessnya gue suka, cepet apa? Emang benar-benar buat akses yang gampang gitu. Terus yang kanan kirinya biasanya gue taruh buat yang pertama di sini yang kanannya tumbler, yang kirinya payung dan kipas. Jadi kayak starter pack banget kalau misalkan kehidupan yang sering commute gitu, terus bawa barang banyak yang nggak bisa simple, apalagi bukan kayak bawa kendaraan pribadi ya, pasti harus bawa payung, terus bawa kipas biar nggak gerah, terus bawa botol minum. Ini penting banget dan enaknya muat di sini. Dan kalau misalkan botol kalian gede ya, kalian bisa untuk kendorin si karet ini biar jadi makin lebih elastis lagi. Jadi enaknya ini bener-bener customize sih. Jadi kalian nggak perlu kaku banget, ini nggak muat. Kalian bisa coba geser-geser si talinya, terus abis itu tinggal atur aja sesuai dengan ukuran botol kalian. Terus yang di sini juga tadi gue taruh payung dan kipas angin, mungkin nanti akan gue kasih lihat contohnya waktu kayak sehari-hari gue naruhnya kayak gimana aja. Terus ini udah di bagian depan, kanan kiri. Setelah itu mungkin gue mau ngasih lihat di bagian samping juga tetap. Ini kalau kalian lihat di complete product tour yang mungkin gue kasih lihat nih video di sini. Ini tuh bisa kalian press atau bisa kalian lebarin, tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian mau pakai tote pack, ini bisa kalian makin slim biar kayak nggak gemuk banget, jadi kalau ditenteng masih enak gitu. Misalkan gue kasih lihat aja, nah ini kan tipis,
Jadi nggak terlalu kelihatan lebay. Kalian bisa taruh kantong gitu, taruh di pundak gitu jadi sebagai tote bag. Terus selanjutnya kalau misalkan emang kalian mau bawa barang banyak, ya pasti bakal digedein kan. Tinggal kalian geser aja. Tinggal kalian kendorin dan tas ini akan melebar. Nah sebelum lanjut, kalian jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari YouTube Via Official. Nah sebelum masuk ke inside the bag, ini yang gue suka. Yang awalnya mungkin kayak biasa aja, tapi si magnetnya ini nggak tahu kenapa kayak mungkin ini udah karena gue udah sebulan make, udah lama nggak pakai resleting, jadinya kalau mau nutup tas tinggal kual-kual aja terus langsung cetekin dan selesai. Nah yang pertama gue mau ngasih lihat di bagian yang paling gue suka, di bagian atas nih ada si magnet buckle-nya yang menurut gue unik aja untuk cara pasang dan copotnya. Tinggal dorong aja kayak gitu. Terus ininya kalian bisa di roll atau kalau kalian expand, tapi gue jarang expand sih, biasanya gue tetap roll sih. Terus kalau masuk ke bagian dalam seperti biasa, ciri khas dari LBB ini kan dia dalamnya warna cerah ya, warna kuning atau warna oranye, tapi sejauh ini biasanya warna kuning. Terus yang berfungsi sebagai kalau kalian ngeliat ke dalam ya kelihatannya lebih cerah lah gitu, nggak gelap. Dan kalau dilihat lagi, kalau di video short term review, gue pernah ngasih lihat kalau ada 2 kantong elastis gitu, yang sejauh ini emang gue juga belum pakai sih, karena belum tahu kira-kira penting banget apa enggak. Tapi mungkin ini bisa jadi barang-barang yang menurut kalian agak susah kalau barang kecil, terus kalau digabungin ke kompartemen yang gede takutnya berantakan. Nah ini kalian bisa nyelipin lah kayak gitu. Terus mungkin selanjutnya di sini gue mau ngasih lihat ya floating pocketnya yang biasa gue taruh buat dompet atau kunci motor atau barang-barang yang penting tapi gampang diakses lah kayak gitu. Gampang diakses kalau di dalam tasnya. Nggak mungkin kalau gue taruh kunci motor gue taruh di bagian dalam gitu kan, karena bakal ribet untuk ngerogohnya. Tapi makanya di sini gue taruh biasa di floating pocket, gue taruh dompet, terus kunci motor, terus mungkin barang-barang yang penting tapi gampang diakses gitu. Selanjutnya mungkin kalau inside the bag akan gue kasih lihat kira-kira muat apa aja. Jadi gue mau ngasih lihat waktu barang-barang kemarin yang kurang lebih 3 hari 2 malam gue pergi liburan. Jadi kira-kira masih muat gak ya? Karena waktu itu gue mikirnya ini kan tote bag yang kelihatannya tipis ya. Jadi gue nggak bisa berharap banyak kalau bakal bisa muat barang 3 hari lah gitu. Tapi ternyata kemarin masih nyisa banyak. Menurut gue itu baju gue yang gue bawa untuk liburan tuh ya normal-normal aja, kayak seperti biasa gue bawa. Tapi ternyata ini bisa muat banyak dan kayak elastis gitu. Nanti mungkin akan gue kasih lihat berapa potong bajunya, terus berapa banyak celana dan handuk segala macam yang bakal gue kasih lihat biar kalian kebayang ini kira-kira muatnya apa aja. Oke, selanjutnya karena ini udah 1 bulan pemakaian, kadang gue juga sempat ngotak-ngatik karena penasaran kira-kira ada yang bisa dicopot gak sih. Jadi selain yang ini gue mau ngasih lihat yang udah biasa kemarin dibahas dulu. Yang bisa dicopot itu yang di bagian bawah. Ini bisa kalian copot dan kalian pasang untuk kebutuhan lainnya. Misalkan kayak kemarin gue naruh si tadi flag banner itu. Tinggal kita tarik ininya, talinya, kita buka. Terus si sangkutan besinya ini bisa kalian tarik. Nah kayak gini, terus tinggal kalian sangkutin ke lubang si molnya inilah pokoknya. Nah kurang lebih kayak gini. Dan selanjutnya kalau emang kalian ngerasa ini kayaknya gue nggak perlu deh, gue maunya yang simple-simple aja, nggak mau yang terlalu banyak perintilan, ya kalian bisa copot. Copotnya gimana? Di sini kalau kalian lihat ada, kalian tarik nih. Ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian maunya yang teknis banget kayak buat pasang ini, pasang itu, atau kayak ya udahlah polos-polosan aja. Nah, itu kalian bisa copot atau kalian pasang. Terus selanjutnya untuk yang tali tadi di bagian bawah bisa dicopot kan. Terus selanjutnya yang di bagian kanan juga. Ini bisa ngebantu banget kalau kalian butuh untuk memperkuat lagi sisi bagian depan. Kalau tadi
talinya untuk ke atas aja vertikal kayak gitu, tapi untuk ke horizontal atau ke sampingnya gimana, kalian bisa pakai tali yang ada di belakang ini yang bisa juga dicopot. Jadi emang ini yang gue suka kalau dari LBB itu, kadang ada aja fitur-fiturnya. Di bagian dada ini, di bagian shoulder strap ya, di sini kan dia ada buckle lagi ya buat ngejaga kayak biasa. Misalkan kalian pakai di sebagai backpack, kalian bisa cetekin. Nah, biar nggak lupa, kalian jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari YouTube channel kita. Oke, tadi ada yang ketinggalan. Jadi di bagian belakang sini, di bagian bahu, di bagian pundak ada nggak hidden sih sebenarnya, tapi awalnya hidden karena gue nggak nyadar kalau di sini ada kompartemen untuk laptop atau buku. Tapi biasanya gue pakai untuk laptop karena di sini dia ada alasnya tuh cukup lembut, yang lumayan sih kalau kalian bisa naruh barang-barang yang bentuknya kayak gepeng, kayak buku gitu atau laptop, kalian bisa masukin lewat sini dan lebih gampang untuk ngaksesnya. Karena waktu pertama kali gue pakai, gue inget banget kayaknya ini agak ribet kalau masukin laptop lewat atas sini atau lewat kompartemen yang biasa, kompartemen yang dalam. Nah, tapi ternyata di sini ada sleeve laptop. Oke, jadi setelah 1 bulan pemakaian, kira-kira gimana sih pengalaman gue waktu menggunakan LBB The Transition Tote ini? Menurut gue ini gue cukup puas dengan tas LBB yang satu ini karena gue cukup seneng banget setelah gue pakai Breakaway sama Ploton untuk di review. Tapi kayak yang jadi favorit gue tuh si Transition. Kenapa? Karena desainnya, yang pertama desainnya tuh unik, yang bisa dijadiin tote pack, abis itu jadiin backpack juga. Dan yang gue kira Transition Tote ini karena tote pack jadi terbatas gitu barangnya, tapi ternyata untuk liburan tadi cukup muat banyak. Terus akses kompartemen sederhana di sini kanan kiri dan bagian depan itu cukup oke. Dan selanjutnya di bagian mall ini yang bisa kalian pasangin tali kalau kalian bawa barang tambahan, seperti waktu itu kemarin gue bawa flag banner yang gue rasa kayak ini ribet banget untuk disangkutin, tapi ternyata lumayan ngebantu. Jadi gue cukup puas dengan pemakaian dari LBB The Transition Tote ini. Oke, kayak biasa jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Kalau kalian masih punya pertanyaan, kalian juga bisa DM kita di Instagram @WearIndonesiaOfficial, dan kalian juga bisa follow TikTok kita di @WearIndonesiaOfficial. Nah, kalau kalian mau dapetin tas LBB The Transition Tote ini, kalian bisa beli di Wear Indonesia atau wia.id. Gue Maol, sekian, terima kasih.